Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwan wa akhwati fillah, kepada tulab dan muhafizin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji dan juga mempelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah muamalah ya, dalam fikih muamalah, fikih jual beli, tentunya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kepada tulab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa diperhatikan kitabnya dalam video kali ini ya, pada halaman 336. Kita mengambil dari kitab Al-Wajiz ya, materi tentang Kitabul Buyu', kitab jual beli. Yang pertama di sini beliau menjelaskan tentang la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang itu untuk bisa kaya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada salahnya, enggak ada aibnya seorang muslim dan muslimah untuk memiliki harta kekayaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Limadza? Apa alasannya? Karena ketika dia itu punya luasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan dia juga bertakwa kepada Allah, maka rezeki yang dia miliki itu akan memberikan banyak manfaat bagi kaum muslimin pada umumnya. Sebaliknya, kalau orang itu fajir, orang fasik, dan dia diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang dia miliki ia habiskan, ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan di sini di dalam hadis ya, tentang tidak mengapanya orang itu kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang pertama dalam bab ini disebutkan an Mu'ad bin Abdullah ya bin Hubayb an abihi an ammihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mengapa orang itu untuk menjadi orang yang kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihhatu liman ittaqa khairu minal ghina. Namun kesehatan ya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada orang yang kaya. Wa tibun nafsi minan na'im. Dan juga kesehatan ya dalam jiwa itu termasuk di antara kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahid dalam bab ini adalah la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang itu menjadi orang yang kaya jika kekayaannya itu benar-benar diinfakkan fisabilillah. Kekayaannya digunakan untuk kemaslahatan dakwah Islamiyah. Dan juga dengan harta kekayaannya dia bisa membantu orang lain, meringankan beban orang lain, dan juga bisa digunakan kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Begitu juga dengan kesehatan ya. Kesehatan orang yang bertakwa ini lebih baik daripada orang yang kaya. Karena orang yang bertakwa kepada Allah ketika diberi kesehatan, maka kesehatannya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan juga dengan kebaikan jiwa ya,
Kesehatan jiwa ini termasuk juga di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam kitab ini masih dalam muqaddimah dalam kitab Buyu' pada kitab Al-Wajiz disebutkan al-hathu 'alal iqtisad fi talabil ma'isyah. Anjuran untuk sederhana dalam mencari ma'isyah, ya. Tidak perlu untuk dia itu menjadikan waktu 24 jam digunakan untuk mencari ma'isyah, ya. Kenapa? Karena rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dituntut untuk berdoa dan juga kita ikhtiar berusaha agar rizki ini bisa sampai kepada kita. Ya, ini yang dianjurkan oleh penulis kitab dalam kitab Al-Wajiz untuk kita ini tidak terlalu ngoyo istilahnya dalam mencari ma'isyah, tetapi ya cukup ala kadarnya, ya. Kita dengan cara kita ini untuk sesederhana mungkin dalam mencari ma'isyah. Yang penting yang kita cari itu adalah rizki yang halal. Seperti yang dijelaskan dari hadis Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, ya. Dan juga perbaikilah ketika kalian itu mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nafsa lan tamuta hatta tastafiya rizqaha. Karena seseorang itu tidak akan meninggal dunia sampai rizkinya itu benar-benar dicukupkan baginya, ya. Sampai rizkinya itu benar-benar diberikan seluruhnya, tidak sisa sedikit pun di dunia ini. Ini menunjukkan, ya, manusia ini mau dia bekerja atau tidak, maka dia tetap mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap dituntut tadi untuk berdoa dan juga berusaha. Wa in abta'a anha, meskipun dia itu tersendat-sendat, ya, ataupun dia itu enggak lamban dalam mencari rizki, tapi rizki itu akan datang kepadanya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah ketika kalian mencari rizki dengan cara yang halal. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma, dan ambillah ataupun carilah rizki dengan cara yang halal dan tinggalkanlah pintu-pintu ataupun jalan-jalan rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ukuran untuk keberkahan dalam masalah rizki itu bukan dilihat banyak atau sedikit nominalnya, tapi yang kita cari adalah keberkahan dalam masalah rizki tadi. Dan keberkahan dalam rizki tidak akan kita dapatkan sampai benar-benar kita ini menggunakan ataupun berusaha dengan cara yang halal, dengan cara yang dibolehkan oleh syariat Islam. Selanjutnya, pada bab setelahnya dalam kitab ini, al-hadfu ala sidqi wa tahdhir minal kadhib. Anjuran, ya, bagi orang yang ingin melakukan transaksi jual beli, maka yang harus ia miliki adalah ucapan yang jujur. Wa tahdhir, dan juga larangan, ya, untuk dia itu melakukan ucapan-ucapan yang dusta. Jadi bagi thalabatul ilmi dan kita semuanya, ya, bagi kaum muslimin wal muslimat, ketika ingin, semua di antara kita itu pasti mengalami dan pasti pernah melakukan dengan adanya transaksi jual beli. Maka kita harus jujur dan juga jauhkanlah ucapan-ucapan yang dusta. Seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, an Hakim bin Hizam radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'an bil khiyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar, ya, hak untuk memilih.
Sampai kapan? Malam yatafarraqa, sampai dia itu berpisah. Ya, ini masih punya hak khiyar antara penjual dan pembeli sampai mereka itu berpisah dalam suatu majelis. Fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya, ya, antara penjual dan pembeli itu berkata jujur dan menjelaskan apa adanya yang ada barang yang ia jual, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan. Dan juga keduanya itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tadi, ya, laba ataupun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakah. Kalau dia itu menyembunyikan, ya, barang dagangan misalnya ada cacat atau ada yang busuk atau ada yang sudah expired, sudah tidak layak pakai, dan juga dia itu tutup-tutupi, ya. Kemudian juga berdusta. Misalnya dia mengatakan saya belanjanya 100.000, tapi sebenarnya dia hanya belanjanya itu 50.000, hanya untuk mengelabui si konsumen atau pembeli. Maka ini adalah ucapan-ucapan yang dusta. Jika dia menyembunyikan realita yang ada dalam barang dagangannya dan juga dia berdusta, maka konsekuensinya maka dia itu akan muhiqat barakah, akan dihilangkan keberkahan yang ada bai'ihima dalam transaksi jual belinya. Ya. Jadi ini penting sekali dalam menjalankan salah satu transaksi jual beli. Perlu kita perhatikan, kita harus berkata jujur dan tinggalkanlah ucapan-ucapan yang dusta agar kita bisa mendapatkan keberkahan dalam transaksi jual beli. Selanjutnya, hadis berkaitan dengan anjuran untuk berkata jujur dan meninggalkan dusta. An Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muslim akhul muslim. Ya, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim ini adalah saudara bagi orang muslim yang lainnya. Wala yahillu lil muslim ba'a min akhihi, dan tidak selayaknya, ya, seorang muslim untuk menjual barang dagangannya dari saudaranya. Bai'an fihi aib illa bayyanahu, yang mana yang dia akan jual itu adalah barang dagangan yang masih ada aibnya, ada cacatnya, sampai benar-benar dia untuk menjelaskan dari barang dagangan yang ada cacat ataupun yang ada sesuatu yang tidak baik pada dagangan tersebut. Jadi nggak usah takut dan nggak usah untuk merasa risih dan lain sebagainya. Ketika kita punya barang dagangan itu cacat, rusak, sudah nggak layak, maka disampaikan apa adanya. Kalau dia itu mau membeli dengan konsekuensi seperti ini, maka itu adalah rizki bagi kita. Tapi kalau kita tetap menutup-nutupi barang dagangan tadi untuk mengais rizki, untuk mendapatkan keuntungan, maka jangan berharap kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahap selanjutnya yang harus kita perhatikan sebelum kita terjun dalam transaksi jual beli, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Jadi ilmu diprioritaskan sebelum berucap dan juga beramal. Di sini dalam kitab Al-Wajiz, ya, disebutkan al-hathu ala suhulah was samahah fi syira'i wal bai', ya, anjuran untuk mempermudah, ya, urusan dan juga untuk, ya, memberikan samahah, ya, bisa memberikan toleransi, bisa memberikan pengertian dan juga murah hati ketika dia itu ingin melakukan transaksi jual beli. Seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala
merahmati seseorang yang memiliki samhan, ya. Dia murah hati dan juga memudahkan idza ba'a, ketika dia itu menjualnya. Wa idza ishtara, dan juga ketika dia itu membeli. Wa idza iqtada, dan juga ketika dia itu mengambil haknya ataupun menagih hutang. Maka dengan bermurah hati, dengan mempermudah seperti ini, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para thalabatul ilmi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam mukadimah kitab Al-Buyu ini, sebagai landasan kita sebelum kita terjun dalam transaksi jual beli, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita miliki, ya. Di antaranya tadi kita harus jujur, kemudian juga harus memudahkan urusan orang lain, kemudian dalam mencari rezeki dianjurkan untuk selalu mengais rezeki dengan cara yang halal, ya. Meskipun itu sedikit nominalnya di mata manusia, tapi kalau itu dengan cara yang halal, maka akan mendapatkan keberkahan. Sebaliknya, kalau dia itu mencari rezeki dengan cara yang haram, meskipun secara materi dia mendapatkan keuntungan yang besar, tapi sebenarnya itu tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.